Ya, mau langsung on the way balik. Ini ngapain lagi nih orang? Sekalian sambil jalan-jalan. Habis dari rumah Haral tadi jalan-jalan, soalnya tadi tuh bingung mau kemana. Akhirnya udahlah, kesini aja. Oh, syarat kayak mau nyoba dulu. Nanti langsung pas gue on the way balik ya. Ya, jadi ini tepatnya hari Sabtu, bukan lagi Sunmori. Makanya keadaan jalanannya tuh agak beda. Tadi gue ngeliat moge-mogenya sih dikit banget. Jadi sekarang hari ini gue lagi mau ngebahas mengenai tips-tips beli moge tua menurut gue ya. Kalau ala gue. Kalau kalian belum ada kemauan untuk kerjaannya bolak-balik ke bengkel mulu, mending jangan beli moge tua deh. Motor tua, moge tua kayak gini kayak yang harusnya udah dibuang terus tiba-tiba ini kendaraan hidup. Nah, untuk bisa ngehidupin normal lagi, nah emang lu harus bolak-balik ke bengkel mulu. Kadang kan ada orang yang hobinya tuh cuma make doang, ada yang hobinya juga kayak bangun-bangun motor. Kalau gue sebenarnya di tengah-tengah. Gue nggak begitu suka bangun motor banget, dan gue cuma suka riding doang juga ya. Jadi kalau gue waktu untuk ngebeli motor, karena gue maunya motor itu keadaan full ori, which is kayak gini nih, kayak Cyber 400 yang gue pakai, kayak si Katy sekarang ini. Yang pertama yang gue lihat itu semua barang ori masih ada. Maksudnya barang ori masih ada itu kayak yang kalian lihat nih sekarang. Semua ini gue jujur, gue full ori kok. Spion ori, tiang ini ori, kaca semua, fairing, semua lampu, semua itu ori. Kalau misalkan ada satu yang gak ori ya, kalau gue mah agak males kalau untuk beli yang kayak gitu, soalnya sekarang nyari spare partnya tuh susah. Kan banyak orang yang bilang kayak, "Bang, ini dijadiin cafe racer dong," atau apa, atau scrambler, atau gimana. Kalau gue nggak mau, gue lebih seneng kayak full ori aja. Alhasil juga ya dapat aja gitu feelnya kayak dulu banget. Cuma kalau untuk ukuran mulus atau enggak nih motor nih, kalian mungkin selama ini cuma ngeliat di kamera. Kalau kalian lihat langsung, jujur, ini motor tuh kurang mulus. Ada beberapa bagian yang bopak-bopaknya masih ada. Padahal waktu itu gue udah ngecat ulang, cuman masih aja kayak ada bagian-bagian yang masih kayak kropos. Ya wajar sih. Nah yang kedua, selain dari semua barang ori ada, itu gue ngelihat dari mesin. Sebenarnya sih yang pertama banget tuh, selain dari body, itu tuh gue ngelihat dulu ini. Kalau gue nyamperin ke rumah orang yang jualnya ya, ini motor tuh taruh di mana? Kalau gue ngeliat nih motor taruh di dalam-dalam, udah ditumpuk-tumpukan dus, alhasil berarti kalian tahu sendiri kalau motor itu nggak dirawat. Pasti gue juga langsung kayak, aduh malas banget. Jadi mendingan nggak usah. Nah waktu itu gue dapat barang motor ini di daerah Bogor. Orangnya sih kelihatan orangnya itu tuh orang yang sering make. Ya dia juga sayang ini motor, cuman dia nggak ada kepikiran kayaknya untuk kayak, gue mau mulusin lagi nih motor, mau perbagus lagi nih motor, kayaknya kurang kemauan dia untuk itu. Jadi waktu itu gue ambil semua barang orinya, masih ada semua, kecuali ini cacat di bagian mesin. Nah kalau mengenai mesin, jadi waktu itu gue tuh beli ini, keadaan mesin berisik banget, ada bunyi keletak. Jadi pas di starter, pas mesinnya nyala, ada di bagian kiri sini, di dalam blok mesin kiri bawah. Gue nggak tahu itu pertama bunyi apa, jadi gue mikirnya sepele lah. Tapi padahal kalau jalan santai masih bisa. Sebenarnya aman-aman aja. Nah terus gue beli aja lah nih motor. Pas gue beli nih motor, dibuka lah tuh sama mekanik gue, apa aja nih masalahnya. Ternyata itu masalahnya ada di bagian metal. Alhasil gue harus bongkar mesin, turun full mesin, nggak ada setengah mesin, nggak ada apa, ini full. Nah dari turun mesin itu gue oke, motor udah enak. Cuman settingannya dari dulu tuh belum dapat. Kayak misalkan kelistrikannya mungkin gara-gara efek turun mesin, jadi listriknya ada yang error, kabel-kabelnya ada yang kejepit, ada yang gimana. Nah untuk pas gue balikin lagi untuk kayak ke normal kayak gini, ini tuh ada kali jangka waktu tahun. Waktu itu ini motor sempat ngejogrok tuh di bengkel tuh sekitar ada 7 bulanan. Karena sampai dicari banget sama mekanik gue, ini tuh apa sih masalahnya sebenarnya, kenapa ini motor susah di starternya, terus masa nyalainnya harus dorong mulu, terus nggak bisa panas.
Ya udah akhirnya di setting udah ketemu, ternyata itu di bagian kabel-kabelnya ada yang kehimpit. Pokoknya semua kabel diurutin lagi dan akhirnya motor enak lagi. Ya lumayan lah 7 bulan tapi dengan hasil yang worth it kayak gini. Terus ya dengan dari situ kalian nggak bisa berpikir kalau ini motor bakal enak terus, nggak. Ini kayak gue buktinya. Fan gue sekarang mati. Gue belum sempat ke bengkel lagi. Tadi gue sempat ke bengkel sama Harald, busi ganti lagi. Jadi itu kalian nggak bisa kayak berpikir, ih, gue kan udah naruh bengkel, masa nggak bener-bener motornya. Kalau ini motor nggak enak banget, kalian ngejelek-jelekin bengkel, nggak juga. Karena motor tua tuh emang kayak gitu. Selalu emang ada banyak masalahnya. Kalau kalian nggak mau banyak masalah ya beli aja motor baru. Kalau gue itu full ori, kalau gue sih lebih seneng kayak full ori ini karena seninya ada juga. Terus selain itu orang-orang juga pada, terutama orang-orang tua dulu ya, kebanyakan tuh kalau gue lagi parkiran di mall Moge itu pasti ada aja nyapa, tapi nyapa bukan anak muda tapi orang tua. Terus mereka nanya, wah ini motor apa, ini dulu saya make motor ini. Selalu ada yang kayak gitu. Ada yang kebalik-balik, ada yang ternyata yang dia pakai dulu Suzuki atau Yamaha, Suzuki yang lampu bulat 2 juga. Tapi lucu aja sih kalau motor tua tuh mainannya kayak gitu. Tadinya ini tuh warna merah, full merah gitu, terus nggak jelas sih. Sebenarnya Cyber juga ngeluarin dulunya warna merah, cuman merahnya gue nggak suka banget sih, kayak terlalu merah banget. Jadi mendingan akhirnya gue nyari lah tuh. Gue tuh kadang tuh bingung kalau misalnya nyari referensi apa ya, kayak yang bagus tuh apa ya. Gue nyari referensi dari Google. Kalau motor ini dulu tuh keluar tuh ada apa aja sih warnanya. Ada yang tricolor, ada yang warna hitam. Setahu gue sih 2 itu doang. Repsol gitu belum ada setahu gue kalau di motor ini. Wih mas, helmnya keren mas. Buat saya aja sini mas, tuker Niki Lauda sini. Oke, jadi itu dia sih cara gue kalau gue untuk beli motor tua. Dan kalau kalian biasanya kayak ada yang takut, wah ini pasti spare partnya susah, tuh jualnya susah. Tenang, gua dulu beli motor ini juga gambling kok. Gua pertama motor baru Ninja 2,5, oke. Terus pas kesini itu juga, ya gue juga berpikiran kayak gitu. Emang pasti berpikiran kayak, wah ini spare part susah. Tapi seiring waktu kalian sering makin motor, dan kalian kayak mungkin kalian agak gabung-gabung komunitas, ada aja pasti ada channel, ujung-ujungnya pasti kalian nemu-nemu juga. Kayak kalian usahanya nyari CDI mungkin internet, atau mungkin biasanya itu yang banyak jual tuh di Kaskus. Pokoknya kalau gue sih tenang aja. Mau orang bilang spare partnya ini bakal susah atau gimana, enggak kok, enggak sesusah yang kayak dipikirin. Kan ada tuh beberapa orang-orang juga yang sekarang tuh motor yang kayak jelek dibagusin, dibikin full ori lagi ada, terus dijual lagi ada. Dan kalian pokoknya jangan takut kalau untuk kayak, wah ini nanti peminatnya gimana ya, ada yang mau apa enggak, pasti dikit minatnya. Tenang aja sih, kolektor di Indonesia tuh ada ribuan kolektor kok, tenang aja. Jangan berpikir kalau jual kayak motor kayak gini tuh susah. Enggak juga loh, malah harganya tuh kadang nanti bisa naik. Ada aja lah, ada yang naiknya bisa sampai ratusan mungkin dari orang belinya berapa. Jadi jangan kalian cuma ngeliat di video kalau motor gue nih udah enak gini. Dulu perjuangan gue untuk ngebangun nih motor gila sih, lumayan. Dari gue ngadepin mogok, gue hampir nggak bisa ngitung loh mogoknya berapa. Itu parah banget. Dulu mesin tuh masih belum enak banget. Gimana setiap gue waktu itu mau riding, motor mogok, akhirnya gue start dorong. Kadang start dorong pun nggak ngaruh. Ada aja deh masalahnya pokoknya. Sekarang lari udah enak banget sih. Nah, kadang tuh dulu gue juga pernah kehabisan bensin karena di sini nggak ada takaran tulisan bensin, jadi ya bensinnya by feeling aja. Makanya tuh biasanya gue kalau misalkan udah tahu mau riding atau mau sunmori, pasti gue ngecek dulu bensin. Kalau belum penuh, mendingan gue isi full. Terus paling sering masalah tuh di settingan karbu. Settingan tuh nggak pernah dapat yang ngebuat makanya jadi bulak-balik mulu ke bengkel. Dan itu dia menurut gue mengenai tips membeli motor ala gue sih. Jadi kayak kalau mengenai mesin, ya udahlah, belakangan yang penting semua full, semua barang ada dulu.
selama mesinnya masih bisa kita benerin, nggak habis banyak juga sih nggak masalah. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video gue. Dan jangan lupa kalian untuk juga ngasih komen di bawah mengenai kayak apa sih menurut kalian juga mengenai cara beli motor tua. Menurut kalian tuh apa aja yang dicek? Kalian kasih tahu aja di komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.